Anda tidak dapat memutarkan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali pengajian rutin setiap malam Rabu. Perlu diingat Bapak-bapak ya, kita sering mengingatkan di sini. Kita niat ngaji di sini itu niatnya apa coba? Jangan niat pengen pinter, jangan niat pengen mengalahkan yang lain, jangan ya. Ya, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim berkata begitu. Niatkan izalatul juhal, menghilangkan kebodohan. Yang tadinya tidak tahu kita bisa tahu. Karena pengajian ini kayak macam latihan dikir, latihan selatan itu mau saya hiburan lah, hiburan menurut saya. Ini yang paling penting pengajian ini nih. Mengetahui hukum-hukum syariat tentang sholat supaya sholatnya semangat belajar, semangat kita ke masjid, tapi harus dibarengi dengan ta'lim supaya gerak kita sama-sama jengkang-jengking, saling jengkang-jengking, tapi kualitasnya berbeda karena kita punya ilmu. Ya, niatnya jangan pengen pinter, tapi niatlah yang pertama mengharap ridho Allah ya Pak ya. Jangan yang pertama jangan salah niat dulu. Pertama niatkan mengharap ridho Allah. Saya ingin belajar, sama-sama belajar di karangan para ulama, pegang kitabnya masing-masing. Jadi enak ceritanya nih, tahu karangnya para ulama luar biasa, kita tidak baca. Saya cuma menyampaikan saja. Jadi ngajinya bukan ke saya, bukan, tapi langsung ke pengarangnya gitu. Semua saya menyampaikan saja. Ya, pegang tafsir Jalalain. Ya, kemarin kita sudah membahas masalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus kita membahas masalah bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ke pembahasan alif lam mim. Ya. Alif lam mim. Dibacanya apa nih? Apa? Alif lam. Ada siapa? Masih guru ngaji. Guru ngaji. Kalau lawan pelannya ada prepon. Alam. Alam. Batu dari alif lam mim tadi ya. Beda tasnya. Ya. Jadi harokat. Kalau bingung kan. Ya, itulah gunanya guru. Ya. Dari siapa? Benar dari guru. Lebih dari siapa? Dari guru sampai nyambung ke Rasulullah. Kalau saya kan alam nashrah laka sadrak, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi yang kita bahas sekarang adalah alif lam mim. Dan yang kita bahas alif lam itu apa sih? Mudah-mudahan Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Utawi Allah a'lamu iku luwih uning, luwih weruh bi muradihi kelawan pengarep-ngarepi Allah bidzalika kelawan mengkono alif lam. Ya, ini coretan Jawa dulu lah. Jadi asli dari guru saya begitu coretannya gitu ya. Jadi kita kalau terjemahan surahan bebas, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman terserah, bahasa Indonesia terserah. Yang penting coretan kitabnya sudah sesuai dengan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Utawi Allah iku luwih uning bi muradihi kelawan pengarep-ngarepi Allah bidzalika kelawan mengkono alif lam. Lauri pun di kitab ya bener-bener. Lain bahasa sebenarnya. Namun ya, Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah lebih tahu bi muradihi kelawan pengarap-pengarap Allah bidzalik kelawan alif lam. Jadi Allah yang lebih tahu. Jadi begini Pak ya.
lafaz alif lam mim ini enggak ada yang tahu Pak artinya. Enggak ada yang tahu. Ini termasuk ayat di dalam Al-Qur'an itu ada 2 ayatnya ya. Yang pertama ayat mutasyabihat apa? Yang kedua ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat itu ayatnya keterangannya belum jelas. Belum jelas. Perlu takwil, perlu penafsiran yang lebih dalam lagi. Ayat muhkamat, ayat yang jelas tujuannya, artinya, lafadznya, pengertiannya jelas semua itu. Kayak seperti qul huwallahu ahad, ini contohnya ayat muhkamat ini. Contohnya qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Allah itu esa. Enggak ada pertanyaan satu itu berapa sih? Ya satunya satu, jelas. Itu namanya ayat muhkamat. Contohnya qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu ayatnya jelas, tanpa takwil, tanpa pertanyaan sekali, jelas. Qul huwallahu, katakan Allah itu esa, satu. Satu itu yang bagaimana? Bisa dibahas satu bagiannya satu ya satu kan gitu, enggak ada. Itu jelas. Semua ini ayat Al-Qur'an semua 30 juz itu dibagi 2, ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat dalam segi ini ya. Yang kedua ayat mutasyabihat. Apa? Ayat mutasyabihat itu yang belum jelas maknanya, tujuannya. Contohnya kayak seperti alif lam mim, itu belum jelas. Cuma Allah yang tahu penjelasannya. Ayo kita sedikit melebar ya. Kalau bapak-bapak tahu kitab tafsir kayak seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lain, itu ada yang mengatakan bahwasanya alif lam mim itu alifnya Allah, apa? Mimnya malaikat, mimnya Muhammad. Itu ada yang menafsirkan itu. Ini mah sekedar selingan ya, apa biar kita meluas. Kata sebagian mufasir, ahli tafsir mengatakan alif lam mim, Allah alifnya apa? Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad, sebagian ahli tafsir. Artinya apa? Allah menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada Muhammad. Itu tafsirannya. Ada sebagian tafsir yang lain. Allah menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat kepada Nabi. Itu tafsirannya alif lam mim, sebagian ahli tafsir begitu menafsirkannya. Terus timbul pertanyaan terus bagaimana dengan Toha? Toha itu prehem Toha kan? Terus bagaimana dengan Yasin? Yasin itu artinya apa? Bagaimana dengan alif lam mim shad? Bagaimana dengan nun? Bagaimana dan lainnya gitu kan? Gak bakal ketemu gitu kan? Jadi kesepakatan para ulama bahwasanya sebagai mayoritas para ulama menafsirkan alif lam mim ini termasuk ayat mutasyabihat yang arti tujuannya tidak diketahui oleh manusia. Meskipun ada sebagian tafsir, meskipun ada sebagian ahli mufasir yang menerangkan alif lam itu alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad, meskipun, tapi itu bukan pendapat yang mayoritas. Sepakat para ulama bahwasanya alif lam itu termasuk ayat mutasyabihat. Kita lihat tafsir lain biar lebih gampang. Ini ada kitab tafsir Munir. Kenapa demikian? Karena ada ilmunya Allah yang khusus. Apa? Ilmunya Allah yang khusus yang tidak bisa dicerna oleh akalnya para nabi. Para nabi pun nggak tahu. Ini hati alif lam itu nggak tahu. Ada ilmu Allah khusus, ilmu Allah khusus yang tidak bisa dicerna oleh akalnya para nabi dan rasul. Contohnya ya alif lam ini nggak ada yang tahu, bahkan Nabi Muhammad sendiri, Allah al-Muradi. Ada ilmunya para nabi yang tidak bisa dicerna
yang tidak bisa dicerna oleh akalnya para ulama. Ada ilmu khusus, ilmu para nabi yang tidak bisa dipahami oleh para ulama, yang tidak bisa disampaikan kepada para ulama. Ada ilmunya para ulama yang tidak bisa dicerna oleh pemikiran orang-orang awam. Ada ulama. Jadi ada ilmunya Allah yang khusus yang tidak bisa disampaikan kepada para nabi. Ada satu ilmunya. Dan ada satu ilmu para nabi yang tidak bisa atau tidak bisa dicerna oleh akalnya para ulama. Ada satu ilmunya para ulama yang tidak bisa dicerna oleh orang-orang awam. Termasuk alif lam mim ini, kemudian para ulama ini termasuk Allahu a'lamu bimuradih. Allah lebih tahu ya. Kalau Allah a'lamu bimuradih, Allah lebih tahu makna daripada alif lam mim, tidak ada yang tahu. Jadi makna ini dikembalikan kepada Allah. Lanjut ya. Kenapa ditimbul pertanyaan lagi nih ya, supaya lebih babar ya, alif lam mim kita ya, mudah-mudahan. Kenapa sih Allah itu memulai dengan alif lam mim? Kenapa dengan alif lam mim? Asbabun nuzulnya nih ya, asbabun nuzulnya nih. Karena pada orang terdahulu ya, orang-orang terdahulu itu sangat fasih sekali baca syairnya. Syair, tahu syair ya? Orang-orang terdahulu itu ketika memasuki ke hutan ngelihat burung langsung nulis syairnya itu. Burung itu terbangnya begini, terus syair lah, begitulah, syair lah, pintar gaya syairnya, bikin syairnya itu. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kalimat alif lam mim, orang Arab pada bingung, ini kalimat apa nih alif lam mim ini? Orang yang paling pinter-pinternya Arab gitu kan, yang membuat syair gitu kan. Syair itu Bapak-bapak kalau belajar ilmu syair, kalau di pesantren ya, anak ada namanya ilmu arud. Ilmu apa? Ilmu arud. Ilmu arud itu membahas bahar. Bahar itu ada 16 bahar. Ada bahar tawil, bahar basit, bahar wasit, bahar wafir, ada 16. Itu Bapak-bapak kalau menguasai ilmu itu, kitab itu satu buat kitab ini itu bisa diringkas segini nih. Bapak-bapak tahu kitab Alfiyah Ibnu Malik? Alfiyah tahu ya? Alfiyah tahu ya? Alfiyah setir ini kitab segini ya. Itu kalau ditafsiri Alfiyah Ibnu Malik ada di sana namanya apa? Ibnu Aqil. Ya. Ibnu Aqil di sana namanya Qadil. Saya punya kitabnya di rumah itu, ada 2 jilid. Ada Ibnu Hamdun dan lain sebagainya. Kitab kecil ya barang ini. Jadi walhasil ilmu 3 kitab ilmu itu bisa diringkas dengan ilmu arud, ilmu bahar ini. Orang Arab menguasai begitu, orang Arab menguasai. Ketika datang kalimat alif lam mim, mereka kalimat apa yang apes kalah ya itu. Raddun alal kafir al annahum fasaw bisair wa idqal alif lam ajazu. Tidak bisa menerjemahkan. Sehebat apapun ahli syair orang-orang Arab waktu itu tidak bisa mengartikan alif lam mim tersebut. Dan alif lam mim tersebut ini, Bapak ya, tidak ada maknanya, tidak ada. Nih, kalau kita satu-satu nih ya, alif. Apa artinya alif? Hah? Iya. Lah kan? Contohnya lafaz A, apa artinya A? Hah? A artinya apa? Enggak ada kan? B enggak ada kan? Tapi kalau kita gabungkan jadi satu, A, ya, jadi satu ya.
Apa artinya ayah? Iya mah Jadi kalimat satu-satu ini alif lam mim itu alif tidak bisa diartikan kecuali sudah merangkai satu kata. Ya, sudah merangkai satu kata. Kalau satu alifnya apa artinya? Enggak ada artinya. Lam enggak ada, mim sudah enggak ada. Sebagian ahli tafsir. Tapi kalau seandainya sudah disatukan jadi kata ayat, jadi ada artinya. Sebagian ahli tafsir lagi menerangkan mana mungkin Allah menurunkan ayat Al-Quran tanpa ada artinya, mana mungkin? Mana mungkin? Yaitu bagian ahli tafsir menafsirkan itu alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Karena menurut keyakinan mereka itu mana mungkin Allah menurunkan Al-Quran tanpa ada artinya gitu. Mana mungkin ada artinya gitu. Pasti ada artinya dan maksudnya ada gitu. Makanya sebagian para ulama ahli tafsir menafsirkan itu Allahnya alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mayoritas para ulama tadi yang saya katakan itu tidak bisa ditafsirkan. Alif lam mim termasuk ayat mutasyabihat. Dan Al-Quran itu adalah sastra yang paling tinggi. Coba lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala la. Semua itu sastra yang paling tinggi itu. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran. Saking kita membacanya dapat pahala, Al-Quran menjadi sastra yang paling tinggi. Lanjut ya. Dari sini paham dulu ya. Ya dari sini paham dulu ya alif lam mim ya. Mudah-mudahan belum sebelah Allah 9 ya artinya. Jadi alif lam mim itu adalah termasuk mayoritas para ulama mengatakan ayat mutasyabihat yang tidak ada tafsirnya, itu aja lah. Tidak ada tafsirnya. Yang itu cuma Allah saja yang tahu. Lanjut. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalika utawi iki. Ada yang tahu artinya zalika enggak? Tahu apa? Tahu enggak? Pada buatan. Masa udah tahu? Itu. Hah? Itu. Kenapa bisa itu? Menunjuk dasar. Ya, kalimatnya benar dalika ya. Jadi gini yang perlu diingat Bapak ya. Cara menafsirkan Al-Quran itu tidak sama mau orang itu lulusan sarjana sastra Indonesia, nggak bisa lah. Ada sarjana S1, S2 lulusan bahasa Indonesia, tetap tidak bisa menerjemahkan Al-Quran, nggak bisa. Buktinya apa? Ya buktinya ini. Zalika artinya apa? Apa tadi? Itu bukan itu. Ayhada ini nggak bisa menafsirkan. Jadi beda. Kecuali kalau seandainya ada mahasiswa S1 jurusannya sastra Arab, baru agak nyambung dikit. Tapi masih jauh untuk menafsirkan Al-Quran, masih jauh gitu. Apalagi kalau seandainya jurusannya bahasa Indonesia gitu kan, untuk menafsirkan Al-Quran, menerjemahkan Indonesia bahasa Indonesia apa? Untuk menerjemahkan Al-Quran nggak nyambung. Meskipun pinter bahasa Indonesia nggak nyambung. Ya, ini buktinya nih. Dalika aihada. Ya, dalika itu ya Kang Pak ya. Tapi di sini kenapa tafsirannya hada? Itulah Al-Quran. Ya. Dalikal kitab aihadal kitab. Ini kitab nih. Kata Allah nih. Alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Kang bakal wajahu ing kitab Muhammadun sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba iku jadi khobar ya. Iku ora ana kemangmangan iku maujud.
Ai la sakka tegese orang kemang-mangan iku maujud fihi ing dalam kitab. Ayo kita tafsirkan ya. Awas nih. Ini sedikit dalam nih. Ulama-ulama terdahulu sebelum menafsirkan Al-Qur'an dibahas dulu ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu balaghahnya, biasa itu. Ini habis jawaban dia. Ya, saya punya. Orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu sebelum menafsirkan Al-Qur'an itu membahas ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Ini enggak sembarangan penafsiran Al-Qur'an itu. Apalagi kalau modalnya buat terjemahan itu murah teman. Tafsir Al-Qur'an terjemahan, saya tahu bisa tunggu. Ini bahasa tafsirnya nih gitu. Jadi nggak sembarangan ya. Mantafassara biroih wal yaqut maqdinan nar. Siapa saja yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pemikirannya sendiri, meskipun benar diancam masuk neraka jadi kan. Wal yaqut maqdinan nar. Apalagi ada orang yang ngomong saya mau nggak ikut ulama, saya ikutnya Quran dan hadis saja gitu kan. Wih, sohor hebat banget. Mantap. Saya ikutnya Quran saja gitu kan. Sholat pakai Quran. Sohor teman-teman. Jadi ya lanjut ya. Awas ya. Zalika, nih zalika itu. Zalika itu sebenarnya gini, ada. Laknya itu lil bu'di. Kaknya kitab. Kita bahas dulu ya. Zalikal kitabu, kitab ini, Quran ini, la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Orang mang-mangan, orang kemang-mangan yang dalam jeroni kitab. Karena gini Pak ya, orang-orang kafir terdahulu ya, itu menganggap bahwasanya Quran itu adalah sihir. Bahwasanya Quran itu adalah dukun, sihir, dan cerita-cerita orang-orang terdahulu ya Quran mau cuma sihir doang itu Quran kata orang kafir. Quran itu cuma sihir, dukun ataupun cerita-cerita orang-orang terdahulu kata orang kafir itu. Dijawab oleh Allah, hadzal kitab la raiba fi. Quran ini tidak ada keraguan baik dari segi hukum, baik dari segi janjinya, tidak ada keraguan. Ailasat kafihi annahu min indillah. Setuhune kitab min indillahi iku saking sandinge Allah. Bahwasanya kitab ini adalah dari Allah, bukan bikinan Nabi Muhammad, bukan. Makanya pantas Pak ya, ketika wahyu turun yang pertama itu di gua Hira. Ketika malaikat Jibril, ya Muhammad, Iqra. Jawabnya apa? Ma ana biqari. Kata malaikat Jibril, Muhammad Iqra. Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Muhammad Iqra 3 kali kan. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Muhammad Iqra, saya tidak bisa membaca itu. Emang bisa membaca? Artinya apa? Kalau seandainya waktu itu memang Nabi Muhammad itu Muhammad Iqra langsung membaca, wah ilmunya dari mana ini Muhammad nih? Gitu kan? Berarti Nabi Muhammad punya guru dong. Berarti gurunya lebih mulia daripada Nabi Muhammad gitu namanya. Makanya pantas kata malaikat Jibril, Muhammad Iqra, saya tidak bisa baca, ana biqari. Artinya bacaan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Iqra bismi rabbika, bacalah atas nama Tuhanmu, baru tuh langsung lancar. Karena mengatasnamakan bismi rabbika atau mengatasnamakan Allah. Jadi segala sesuatunya itu kalaupun membaca, belajar ataupun beraktivitas disandingkan nama Allah, insya Allah akan lancar itu. Awalnya emang ya Muhammad ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca gitu kan. Ketinang telah tadinya langsung membaca, wah gurunya dari siapa nih Muhammad ini kan gitu kan.
Berarti Muhammad punya guru kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Zalikal kitabu, ini kitab utawi iki kitab. Karena Al-Quran itu namanya kalau nggak salah ada 18 namanya. Al-Quran itu ada namanya kitab, ada namanya syifa, ada namanya tanzil, macam-macam, ada 18 kalau nggak salah itu. Jadi selain Al-Quran itu nama Al-Quran ada 18, masuk hadzal kitab, ini namanya kitab. Ini kitab boleh, Quran boleh, syifa boleh, furqan boleh, tanzil boleh. Dalilnya banyak dalilnya. Innahu la tanzilu min rabbil alamin itu. Terus wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kenapa Al-Quran? Quran disebut syifa. Ada 18 nama Al-Quran. Lanjut ya. Wa jumlatun nafi khobarun, utawi jumlah nafi la ya, tidak ada keraguan, la itu nafi namanya. Kalau ilmu nafi namanya. Khobarun itu jadi khobar, jadi la roiba jadi khobar kalau ilmu nahu. Mubtada'uhu dzalik kam utawi mubtadane nafi dzalika iku lafaz dzalika, jadi dzalika jadi mubtada, la roiba jadi khobar. Yo kita sedikit ilmu nahu nih. Saya senang sebenarnya kalau membahas ilmu nahu itu. Kalau senang saya itu ilmu nahu itu. Karena siapa saja yang mau menguasai ilmu nahu, maka akan terbuka semua kitab-kitab itu. Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah, kuasai semua, Pak. Kitab-kitab dari semenjak yang kecil sampai kitab yang besar itu akan terbaca semua, kan? Ya Allah. Karena kuncinya itu ilmu nahu dan ilmu sorof, ilmu balaghah itu. 3 saja dikuasai. Di dalam kitab Alfiyah Malik ya, la roiba apa? La roiba. Ini la-nya la nafi jenis. Nafi. Amalnya lafadz kayak lafadz inna. Inna itu apa? Coba ingat-ingat pelajaran pesantren dulunya. Inna itu ngamalnya gimana inna itu? Baik Gusti. Tangsibul isma wa tarfa'ul khobar ya. Jadi menasobkan isim dan merofakkan khobar. La roiba ini khobarnya mana khobarnya? Ya kita sedikit bahas ilmu nahu dulu nih. Biar ilmu pesantren dulu jangan hilang. Khobarnya dibuang apa? Maujudun kan? Apa dalam alfiyah ya? Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan. Jenis keraguan apa aja, kayak seperti ragu, apalagi persamaan dari ragu apa? Samar-samar, apalagi itu persamaan begitulah. Persamaan daripada ragu itu tidak ada jenis ragu manapun yang ada di Al-Quran itu. Makanya lagu jenis. Khobarnya maujudun dibuang. La roiba maujud, tidak ada keraguan itu maujud. Sama dengan kalimat begini ya. Sudah ya. Sama dengan kalimat begini, la ilaha illallah, artinya apa? Dia terjemah Indonesia ya. Tidak ada Tuhan selain la-nya ini la nafi jenis, la nafi jenis. Tidak ada jenis Allah, tidak ada jenis Tuhan apapun. Tuhan kan banyak ya. Ya, ada Tuhan berhala. Ya kan? Tuhan Yesus.
Tuhannya Namrud baik ada 72, kita bisa mulai terangkan itu. Banyak 72 itu kan. Yang satu pengen hujan, yang satu pengen dingin, yang satu pengen itu. Kerok kan itu. Jadi nanti la ilaha illallah, lanya apa? Lana jenis. Tidak ada Tuhan, tidak ada jenis Tuhan yang manapun, Tuhan apapun illallah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan jenis Tuhan apapun yang wajib disembah iku mulu. Jadi la ilaha al ma'bud al mawjud illallah. Tidak ada Tuhan apapun, tidak ada jenis Tuhan yang manapun, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib adanya kecuali Allah semata. Tidak ada Allah semata. Sama ini kalimat la raiba, la raiba, la nafi jenis. Biar ilmu pesantrennya nggak hilang ya. Lanjut ya. Kita lagi nih, untuk tanggal 9 tafsirnya nih kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal isaratu bihi litaqdimi, utawi isyarat, wal isaratu litaqdimi lan utawi isyarat bihi kelawan lafaz dzalika litaqdimi iku karena ngagungaken. Ya, litaqdimi iku karena ngagungaken. Terus ini biar selesai dulu nih. Hudan jadi khobar kedua. Hudan iku jadi pituduh. Khobarun tsani iku jadi khobar kang kaping 2. Ai hadin tegese zat kang nuduhaken lil muttaqina kaduwe wong takwa kabeh. Tafsirnya bagaimana? Aiso irina ila taqwa bimtithalil awamiri wazina bin nawahi liqaihim bidzalikan nari. Apa ya? Aiso irina tegese jadi iya wong kabeh ila taqwa maring takwa bimtithalil awamiri kelawan nurut sakehe perintah wastina bin nawahi lan ngadohi sakehe larangan. Tahun li'itsqaihim karena wedine wong kabeh, li'itsqaihim karena wedine wong kabeh bidzalikan nari kelawan mungkono al-madhkur lidzalika kelawan mungkono imtithalul awamir wastinabun nawahi an-naro ing neraka. An-naro ing neraka. Ayo kita tafsir sedikit ya. Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa. Gimana sih? Ustaz, kan orang yang bertakwa itu kan sudah ibaratnya sudah dapat hidayah ya. Harus gini. Kita pelan-pelan saja ya. Biar nyambung. Al-Quran itu hudan apa? Menjadi petunjuk lil muttaqina, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Masa orang bertakwa jadi petunjuk? Kan bertakwa kan udah dapat hidayah. Ya. Kita bisa sholat, itu termasuk orang yang bertakwa kan? Berarti udah dapat hidayah. Kok jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa sih?
Lihat tafsirnya, aiso irina ila taqwa. Al-Quran itu menuju ketakwaan. Jadi di Al-Quran kenapa enggak hudan lidzalim? Hudan lidzalim. Jadi petunjuk bagi orang yang tersesat, kan gitu kan? Nyambung ya. Hudan lidzalim menjadi petunjuk bagi orang yang tersesat. Kan nyambung nih kan? Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang sesat. Yang orang sesat bisa mendapatkan hidayah dengan sebab Al-Quran. Kok ini menjadi petunjuknya kepada orang yang bertakwa sih? Kan gitu kan? Nah, lihat tafsirnya, yang dalam tafsir aiso irina ila taqwa. Sehingga diungkapnya Al-Quran itu bisa mengantarkan umat manusia menuju takwa. Takwa itu apa sih? Bimtithalil awamiri, dengan kalau terjemah bahasa Indonesia emang apa namanya? Menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kalimat takwa itu begini, Mak. Apa? Takwa itu artinya apa? Apa? Jalankan segala. Enggak, artinya dalam bahasa. Takut ya. Takwa itu, takutnya itu berbeda. Takut kita kepada Allah itu berbeda dengan takut kita kepada macan. Ya, betul ya. Kalau takut kita kepada macan, lari nggak? Lari ya. Anu macan wedi layu kan. Layu kan. Tapi kalau kita takut kepada Allah, bukan lari tapi malah mendekat. Itu bedanya. Ya. Takwa itu dalam bahasa Indonesia takutlah itu. Takutnya kita kepada Allah berbeda dengan takut kita kepada setan ataupun takut kepada macan gitu. Takut kepada macan, ada macan kita lari, ada yang takut. Kalau kita takut kepada Allah itu bukan lari tapi semakin mendekat. Kalau takut masukkan neraka. Takut kepada Allah itu kalau kita takut kepada Allah maka menjalankan segala sesuatu yang diperintah dan menjauhi segala larangannya. Nanti di surat yang lain ada di sini hudan lil muttaqin. Di surat lain ada lagi apa namanya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lil, ada hudan linnas. Nanti kita akan bahas hudan linnas. Ada hudan lil muttaqin ya, hudan lil muttaqin, ada hudan linnas. Al-Qur'an. Kalau hudan linnas jelas. Tidak ada tafsir lagi, jelas Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau hudan lil muttaqin harus ada tafsir lagi, aiso irina ila taqwa bimtithal awamir wasinatin nawahi. Dua nanti. Kalau pertemuan depan kita akan bahas ya. Di sini paham dulu Pak ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Di minggu depan kita akan membahas siapa sih orang-orang yang bertakwa itu. Sifatnya, ciri-cirinya orang bertakwa itu siapa sih? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat orang bertakwa ini kita akan bahas minggu depan insyaallah. Ya. Satu ayat, dua ayat yang penting paham. Kita termasuk tadabbur Al-Quran tadi. Pertanyaannya tutup saja tafsir jalannya di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kita membahas fikih, bukan satu laginya.
apa? Balik maju. balik. Jadi forumnya forum mengingatkan, meluruskan tata cara sholatnya dulu nih. Kita mau sholat dulu. Bagus ini. Allah kedengaran ya? Ini sudah kedengaran. Ya. Allah kedengaran ya? Itu kedengaran ya? Kedengaran ya? Kayak gitu ya. Bukannya gitu ya. Karena sholatnya. Tadi kan kita ribut. Jangan sampai begitu ya. Coba. Kecuali kalau misalnya kalau takbir sholat Idul Adha, Idul Fitri itu keras. Imamnya Allahu Akbar, makmumnya Allah. Cuma takbir saja sebenarnya. Nama keras itu takbir ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu nggak boleh keras. Yang keras wajib keras itu imam. Ini awas kita sering mengatakan ini. Sering terjadi. Orang ngaji kayak ngaji kayak perlu. Kita memperbaiki sholat kita ini ribut ya. Jadi yang wajib keras itu cuma imam. Allahu Akbar. Imam harus kenceng ya. Nanti kita terangkan nanti di tempat sholat masih lama gitu ya. Jadi katanya min haitsu yusmi'u nafsa, sekira-kira mendengarkan diri sendiri. Jadi mana ya? Kedengaran enggak? Kalau saya kedengaran. Ya. Lagi nih. Kedengaran enggak? Kalau saya kedengaran. Sekira-kira mendengarkan diri sendiri saja gitu. Jadi kan kedengaran ya? Aja sampai kedengaran. Takbir. Itu namanya Punten Pak Ustaz. Itu yusmi'u nafsa. Waktu sekolah ngaji, kula mempernah niki mireng Allahu Akbar niku minimal kepireng saking sebelah minimal. Imam niku mah. Oh imam. Imam harus kenceng Allah, harus keruan enggak. Imam sih keruan gitu. Oh gini. Ada kedengaran. Itu dalilnya nanti kita terangkan ada di Fathul Muin. Min haitsu yusmi'u nafsa, kira-kira mendengarkan diri sendiri saja gitu. Jangan sampai kedengaran tetangganya gitu tuh min haitsu yasmi'u nafsa. Gitu. Coba praktek kali. Terus ruku. Wih, mas perunggu kan? Jangan sampai kedengeran. Mau pas suara. Ya itu aja. Coba. Terus imamnya Sami Allahu liman hamidah, jawabnya Rabbana. Si imamnya jangan imamnya Sami Allahu liman hamidah, makmumnya Sami Allah jangan. Jadi jawabnya si imam Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Jawabnya gitu si makmumnya, jangan dia imamnya Sami Allah liman hamidah, Sami Allah liman hamidah lagi. Ya, Sami Allah liman hamidah dijawab oleh si makmum Rabbana lakal hamd. Tapi dalam konteks jangan kencang min haitsu yusmu nafsahu. Lagi imam lagi nih ya. Kita perbaiki sholat kita nih ya. Jadi imam. Ini namanya takbir intikal ya, Pak ya. Takbir intikal. Takbir intikal itu Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah itu takbir itu. Takbir intikal itu takbir ngalih, perpindahan dari rukun ke rukun itu namanya takbir intikal. Sampai ketika mengucap takbirnya itu dari semenjak pergerakan tangan ya. Ajiki menjayakannya. Allahu Akbar, wis ruku jam Allahu Akbar aja. Dari semenjak bergerak tangannya Allahu Akbar. Sami Allah. Jadi kan Bang, Allahu Akbar, udah berdiri Sami Allah lima kali gitu. Terus ruku Allahu Akbar. Jadi mau udah ruku baru Allahu Akbar. Nanti kita terangkan di takbir intikal. Malam-malam Allahu Akbar.
Allah, pokoknya mah begitu pergerakannya itu ngucap Allahu Akbarnya gitu. Ya. Kenapa demikian? Ada namanya muqaronah. Dari semenjak awal takbirnya itu harus dibarengi dengan takbir Allahu Akbar dan sampai kosong. Contohnya begini nih ya. Contohnya begini. Kalau kita selesai ruku dulu Allahu Akbar, jadi dari semenjak ini itu kosong gitu. Jadi kayak gini nih, dari ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Lah, dari temurunnya ini kan kosong gitu ya. Jangan sampai kosong bacaannya gitu maksudnya. Paham dari sini ya? Betul. Ya. Dari jangan sampai Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Jadi yang dari Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, pas lagi ketika turun dari sini itu kosong, enggak ada bacaan kan? Jangan sampai kosong maksudnya itu. Terus diisi dengan takbir Allahu Akbar. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Turun. Allah. Ketika mau turun Allahu Akbar. Kamu angkat sendiri. Allah gitu tuh. Jangan ini mah. Allahu Akbar terlambat ya. Seleboy gitu. Itu orangnya Seringin ngotot. jangan gitu. Jadi dari setiap gerakannya itu diisi jangan sampai kosong. Allahu Akbar. Allahu Akbar baca. Jadi ketika Allahu Akbar disambung lagi dengan bacaannya. Oh, selesai bacaan takbir Allah. Jadi saya udah sampai kosong sampai begini. Pas istirahat ya. Dari rakaat pertama sampai mau ke rakaat kedua ya. Sujudnya. Ini sujud kedua nih ya. Allahu Akbar. Allah. Ini duduk apa namanya ini? Ingat buatan? Istirahat. Iftiros itu lagi tahiyat awal. Istirahat, duduk istirahat dari semenjak tadinya kitanya udah 2 kali sujud, jadi istirahat dulu lah gitu. Sampai dari ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru bismillahirrahmanirrahim. Terus nyambung gitu tuh. Aja gimana sih? Allah Akbar. Allahu Akbar. Dari sininya dari sujud ke situ tuh kosong, enggak ada bacaan itu jadi jangan kosong salat itu. Dari sini paham dulu ya. Nah, kita sama-sama memperbaiki salat kita itu. Dari sini paham. Jadi kayak kebanyakan begitu, Allahu Akbar. Allah udah berdiri, Allahu Akbar. Wong masih sujud makmum memang ketinggalan bacaan itu. Harus kita perbaiki salat kita. Kalau maksud berarti bacanya panjang, berarti Allahu Akbar panjang. Awas. Lafaz Allah itu kemarin kita sudah bahas kalau nggak salah ya. Berapa rakaat? Ingat nggak? 7 alif setengah sampai 7 alif setengah lah. Satu alif itu berapa harokat? 2 harokat. Berarti berapa harokat nih? 15. Coba praktekkan balik 15 harokat. Apa Allah? Ngitungin pernah ngitungin. Detik bukan? Ada yang ketikan 2 harokatnya. Allah segitu 2 harokat. Allah 2 harokat. Ini lebih banyak nih. Makanya ada tuh kepanjang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa harokat tuh? Boleh. Cuma lafaz Allah saja. Allah. Itu panjangnya sampai 7 alif setengah sama dengan 15 harokat. Ya, nyambung dengan istirahat tadi.
kan? Allahu Akbar. Allah. Hitung kali berapa harokat saya ini ya. Allahu Akbar. Berapa harokat? Hah? 8 harokat sama dengan 4 alif. Boleh, boleh. Ini kita terangkan nanti. Itu ya, dari sini paham ya. Sholat ketika sholatnya, diperbaiki sholat kita. Ya. Itu pembukaan Fathul Mu'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana tadi? Jadi wa izalati najisin. Ketemu enggak? Ya benar. Ketemu enggak ya? Tali yang betul, tali yang betul enggak? Saya kira sampai di tanda ya. Oh, itu. Awas sampai. Mohon ya. Apa sebenarnya yang? Ore. Oh, nyontek di sebelah itu. Halaman 8. Terus ya. Awas kita nih fikih nih ya, fikih nih. Praktek sholat nih. Aman untuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izalati najisin ai wa ghairi izalati najisin. Lan selain ngilangaken najis. Awas. Ngaji kita Fathul Mu'in itu rumit. Apa yang sudah pernah ya? Rumit apa? Maksudnya dari satu halaman ke halaman yang lain itu waduh. Makanya rumit nih Fathul Mu'in itu Fathul Mubeng caranya. Mubeng masih Fathul Mu'in ya. Pokoknya wa izalatin najisin lan selain ngilangkan najis walau makfuan ay walau kana najisu makfuan lan senajan ana apa najis makfuan anhu iku kang den ampure anhu saking najis. Wa izalatin najisin lan selain ngilangkan najis walau makfuan lan senajan ana ieu najis makfuan iku kang den ampura anhu saking najis. Awas, ini perhatikan. Kemarin kita sudah menerangkan masalah syarat mandi dan syarat apa Pak? Wudu ya. Ada berapa syaratnya? Ada bikin mulai pertama. Ada 5 ya. Syarat mandi dan syarat berwudu itu ada 5. Syarat mandi dan syarat wudu itu sama, ada 5. Syaratnya sama. Yang pertama, airnya harus air mutlak. Apa? Air mutlak, suci dan mensucikan. Bukan air yang habis dipakai. Ya, kemarin sudah kita bahas. Dipakai buat apa? Dipakai buat mensucikan, baik untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil contohnya wudu. Ya wudu ya. Air sesudah dipakai buat wudu yang nggak boleh dipakai wudu lagi. Betul ya? Itu jelasnya. Termasuk air mustakmal. Au akbar atau hadas besar. Apa hadas besar itu? Harus gede ya. Habis mandi, sujud airnya, entah itu airnya ditadahin atau airnya ngalir, itu airnya mustakmal, tidak bisa dipakai buat bersuci lagi, nggak boleh. Nah sekarang wa izalatin najisin lan selain ngilangkan najis. Awas. Contohnya begini nih. Kita
Saya bahas lagi ya. Walau makfuan meskipun najis nulis makfu. Awas perhatikan. Nih. Yang pertama najis nih ya. Ini lagi membahas najis. Supaya lebih detail ya. Satu, najis makfu di pakaian, biar lebih, pakaian dan air. Yang kedua, makfu tidak makfu ya, tidak makfu. Makfu tahu ya, makfu ya, jampure, diampuni lah, ada keringanan lah. Tidak makfu di pakaian, bahasa enggak, dan air. Yang ketiga, makfu di pakaian. Dan tidak makfu di air. Yang keempat, makfu di air dan tidak di pakaian. Awas nih. Nih biar lebih luas pembahasannya nanti ya. Ini contohnya air kencing. Air ya. Salah. Ini air kencing, kotoran manusia atau kotoran hewan dan lainnya. Nah ini contohnya kecipratan air kencing. Tetesan lah. Sudah kemudian. Ya ini contohnya darah yang sedikit. Nanti nih bahasanya. Yang terakhir, bangkai yang tidak adanya. Tidak ada darah. Kemudian terus ya, biar lebih gampang. Sudah Pak ya? Yang pertama, makfu di pakaian dan air. Artinya apa? Diampuro ya. Ada toleransi lah. Diampunilah, kan? Jadi masalah. Di pakaian dan air. Contohnya kayak kecipratan kencing. Contoh nih, saya praktekkan begini nih ya. Bapak-bapak biasanya kalau kencingnya mana semisal-misal pada dol kata ya. Ya. Pada kencing kan gitu kan. Ya. Contohnya kita lagi kencing nih. Kencingnya
saya anjurkan kencingnya jangan berdiri Pak ya, jangan berdiri. Untuk di sini nggak ada kencing berdiri Pak. Alhamdulillah. Kecuali darurat benar, karena lepes harus dibuka baru ngadeg aku. Nanti kita bahas tentang tata cara buang air kecil. Kita tanpa sengaja Pak kencing gitu ya, kencing gitu. Kencingnya begini jongkoknya gitu. Tanpa sengaja kecipratan lah apa namanya sarung ataupun air, kecipratan air tanpa sengaja. Kecipratan air kencing itu dipakai buat sholat boleh, makfu namanya, karena tidak sengaja, makfu namanya makfu pakaian makfu, kecipratan sedikit. Soalnya kalau seandainya jelas-jelas ada kencing, kita benar kecipratan. Namanya bilang kecipratan gimana kecipratan tuh? Kecipratan peletikan lah gitu. Ya kecipratan air kencing gitu tuh, itu dimakfu. Baik kenanya itu di pakaian buat sholat ataupun di air, jadi masalah. Ini contohnya kecipratan. Yang kedua, tidak makfu di pakaian dan air. Tidak ada toleransi sama sekali. Ya, tidak di makfu itu tidak ada toleransi. Contohnya karena air kencing dan kotoran jelas itunya. Ya, di pakaian kena kencing, jelas kencingnya, ataupun kotoran tai, kotoran manusia ataupun kotoran hewan jelas adanya, dipakai buat sholat ya tetap enggak sah sholatnya karena tidak makfu, tidak ada toleransi sama sekali ya, karena jelas kotoran, tidak ada toleransi, tidak makfu di pakaian dan di air. Ada kencing netes ke air yang di bawah 2 kula. Kemarin berapa 2 kula itu? 100 perkalingan mani 70 ya. Enggak, ininya literannya. Kita jangka pendek 187 ya, ini menurut asalnya 187 ini menurut mayoritas ulama ya. Di dalam menurut Imam Nawawi itu 174 liter, menurut Imam Rafi'i itu 176 liter, menurut ahli Irak 245, menurut kebanyakan ulama kita ambil kebanyakan aja ya 187 liter. Ini termasuk 2 kula. Kalau seandainya 187 liter ini kecipratan air kencing ataupun kotoran dan airnya tidak berubah, yang jadi masalah itu di bawah dari 187 liter ini, di bawah dari 2 kula. Kecipratan air kencing di bawah 187 itu yang nggak boleh buat susu. Kalau di atas 187 kecipratan air kencing selama tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya boleh, masih boleh. Nanti ada sebabnya yang terang. Yang ketiga, makfu di pakaian dan tidak di air. Makfu di pakaian dan tidak di air, seperti darah yang sedikit ini nih. Makfu di pakaian, contohnya begini nih, baju kita ada darah sedikit darahnya, itu boleh, nggak ada masalah sholat, karena kalau sedikit mah tidak buat sholat boleh. Dan kalau banyak ini, contohnya darah yang sedikit boleh. Berbeda dengan di air. Kalau air, si darah sedikit itu netes ke air di bawah 2 kula itu tetap tidak bisa disuci. Ya, ada yang ada toleransi yang di pakaian, tidak ditoleransi di air. Ada yang ada toleransi di air, tidak ditoleransi di
pakaian. Itu yang terakhir ini. Mahfu di air, ya, ada toleransi di air dan tidak ada mahfu di pakaian seperti bangkai yang tidak ada darahnya. Contohnya begini. Nah, kita nyambung ya. Di pakaian bangkai yang tidak ada darahnya. Contohnya ya. Nah, coba Pak Ali berdiri. Lihat lagi. Pak Ali lagi sholat. Biasa sholat ya. Anak cicak legel. Cicak ya, ini cicak ya. Pokoknya hewan yang tidak ada darahnya, betul ya? Cicak tidak ada darahnya kan? Darahnya. Cicak. Itu jadi masalah. Ya, ini makruh di air dan tidak makruh di pakaian ya. Makruh di air, ya. Ditoleransi di air, tidak ditoleransi pakaian berarti ke ya. Ini. Ini yang berdarah ya, hewan yang berdarah. Kalau seandainya hewan yang tidak ada ininya, yang tidak ada darahnya, kayak seperti cicak, termasuk apa namanya, kelapar namanya, kelapar ya, kelaparan, apa namanya, yang biasa kalau seandainya lagi musim apa ya? Laron ya. Atau kelapar berbeda. Si laron so jatuh. Apa namanya, elarnya ya? Elar ya. Elarnya kan berarti termasuk bangkai enggak? Bangkai kan? Tapi bangkainya itu tidak ada darahnya, jadi masalah. Ya, kelaron. Pokoknya bangkai-bangkai yang tidak ada darahnya, kayak seperti cicak, apalagi kalajengking ya. Kalajengking ada nggak kalajengking? Serangga nggak ada ya? Itu boleh jadi masalah. Masuk elarnya apa namanya, sayapnya kelawar itu kan pada berontak itu kan, kalau nggak dimatiin itu masalah. Soalnya kalau seandainya hewan yang ada darahnya apa kira-kira? Nyamuk ya? Balik lagi sholat tuh. Ada nyamuk sini nih. Ada nyamuk gede amat ini. Nyamuknya kecil lagi. Bagaimana sikapnya ini, Pak? Sedangkan si nyamuk itu ada darahnya kan? Buang, tuwil. Nah, itu caranya. Kalau kita tidak sengaja, ya kadang kan kita bikin nyamuk refleks, Jangan dekat ke, jangan refleks lah, kalau itu refleks. niat itu bukan refleks itu niat. Saking gatel ya. Kadang kita udah klik gatel kan langsung plak. Jangan. Jadi caranya itu satu jari aja nanti ya. Contoh kayak gini nih. Lagi sholat begini nih Pak Lin. Ada gatal di sini. Bagaimana cara garuknya? Kan tadi ada nyamuk kita refleks nih. Plak. Nah, kan otomatis nih. Ya, berarti keluar di darahnya. Kalau darahnya banyak ya batal. Kalau darahnya sedikit, darah nyamuk jadi batal. Burung nyokot berat. Kalau saya ingat nyamuk, saya tahan dulu Pak Ustadz. Saya tahan, nggak saya tepuk. Habis itu ada gerak. Kenapa di iki awas ini? Di pusat. Burung nyokot gede. Ya jelas ya. Jadi makfu di air dan tidak makfu di pakaian. Kalau contohnya kayak seperti bangkai yang ada darahnya. Ini ada yang ada. Ampun ya. Lanjut. Jelas ya. Jadi air mutlak yang selain sehabis menghilangkan najis, meskipun najis itu najis ma'fu gitu kan. Ya contohnya ada ma'fu nih. Ada itu kan tadi saya katakan dulu ada sedikit darah sedikit sini kan. Sedikit darah nih di pakaian nih. Kita cuci di apa namanya? Di air. Airnya itu di ember lah, di ember ya. Ember kan gak ada dua pola kan? Enggak ada dua pola kan? Kita yang begini.
Padahal ini najis makhluk, meskipun najis makhluk tetap airnya tidak bisa digunakan untuk suci lagi. Meskipun najisnya ini najis makhluk, yang darah sedikit yang nempel di pakaian, kita cuci meskipun makhluk nih, ada toleransi nih, salat juga tetap sah gitu ya. Dicuci pakai air yang ada di ember yang di bawah 2 bulan, tetap air tersebut tidak boleh dijadikan kesuci. Air terus qalilan hali semit. Air hala kaunil mustamali qalilan tegese hali tegese utawi tingkahe anane banyu mustakmal qalilan iku semit. Jadi posisinya airnya sedikit. Jadi ini dalam tanda kurung di bawah dari berapa? 2 bulan ya. Itu kalau seandainya lebih dari 2 bulan jadi masalah ya. Karena termasuk airnya berapa? 187 liter. Namun ya, aidunal kulata ini tegese selain rongkulah ataupun di bawah 2 bulan. Cepat kemudian ya. Atau selain rongkulah ataupun di bawah 2 bulan. Namun ya, fa in jumi al mustakmalu mangkelamun yen kumpulaken al mustakmalu apa banyu mustakmal. Fa in jumi al mustakmal mangkelamun yen kumpulaken apa banyu mustakmal. Fa balagha mangkenotok iya mustakmal ulataini ing rongkula. Famutahhirun mangke iku jadi banyu kang nyocekaken. Paham kan dari sini nih? Kama kaya barang kang lau jumi al mutanajisu lamun teh yen kumpulaken al mutanajisu apa banyu najis. Fabalago mangkenotok iya mutanajis ulataini. Fabalago mangkenotok iya mutanajis ulataini ing rongkula. Walam yatagoyar lan ora berubah iya mutanajis. Wa inqala lan senajan kedit iya tagoyor iya berubah. Ba'du ing dalam seuise rongkula bitafriqihi kelawan misah-misahakene mutanajis. Gini keterangannya begini ya. Ini ada satu kasus nih. Ini fikih, pemahaman fikih begini ya. Ini contohnya di sinilah, kita jangan jauh-jauh lah. Kita orang sini, jadi ngebahasnya orang sini ya. Air mustakmal. Apa air mustakmal apa? Air mustakmal itu apa? Apa? Air yang sudah dipakai kan? Air yang sudah dipakai untuk bersuci, dipakai buat wudu, pakai buat mandi, baik mandi junub atau biasa itu. Dikumpulkan jadi satu, sampai 2 bulan, maka itu jadi suci lagi. Kita praktekkan ulang. Nih, tempat wudu sini ya. Sini ya, tempat wudu sini ya. Kan banyak orang wudu nih, kawin wudu, buru-buru. Air sisa wudunya, kan air kan wudu nih, ngalir, kan terbuang lagi. Kita tampung lagi airnya, ya. Kan itu kan otomatis kan udah kepake lagi seharusnya kan air mustakmal ya, air yang udah kepake lagi karena airnya ya sudah dipakai buat wudu. Kita kumpulkan lagi air yang bekas wudunya itu sehingga nyampe 2 bulan lagi, nyampe 187, maka itu menjadi air suci. Kalau dapur itu bisa beda. Nah itu beda judul, beda judulnya. Famutahhirun maka ya. Kalau fa'in jumi al mustakmal, kalau kemudian dikumpulkan air mustakmal semuanya,
menyampai sampai 2 kolak, maka itu masuk suci lagi. Nah iyalah, jelas itu mah. Sama seperti kama lau jumi'al mutadayyin, kayak barang kasusnya sama nih. Sama seperti air najis. Tahu ada najis ya? Air yang sudah bercampur kotoran manusia, uyuh, tai segala macam. Fabalago, maka mencapai 2 kulah lagi 187, walam yatawayyar, dan tidak berubah, wa in qala pada begitu, mencapai 2 kulah lagi dihitungnya suci. Yang penting begini, awas catatan ya. Air najis ya, air najis. Air yang sudah campur kotoran manusia gitu kan. Sudah mencapai, dikumpulkan lagi nih kayak seperti air mustaqbal itu, mencapai 2 kulah dan itu termasuk suci lagi dengan syarat begini. Awas, jangan paham ya. Jadi gini, masih sih bekas kuyuh segala kita rumah. Mawak amat. Yang penting semua di kitab-kitab fikih itu pasti menerangkan begini. 1 laun, apa? Warna. Yang kedua syamun, rasa, apa namanya? Baunya. Yang ketiga tokmun, rasa. Launun. Ataupun boleh dikatakan laun itu indah mata ke mata ya melihatnya. Ataupun syamun itu cium atau tokmun itu rasa. Yang penting kalau Bapak tahu rasanya air kucing tahu ya. Korokan ya. Kira-kira ya. Tadi yang saya katakan itu. Kalau seandainya ini pembahasan fikih ya. Kalau seandainya air mustakmal dikumpulkan jadi satu, air mustakmal habis wudu, kumpulan satu, nyampe 2 kulah lagi jadi suci. Sama kasusnya seperti air najis, kulah apa namanya campur uyuh, kayak segala orang tuh. Ketika nyampe 2 kulah lagi jadi suci. Kapan? Ketika hilang warnanya, hilang nih, lalu warna. Ya. Apa? Samun baunya, tokmun rasanya. Kalau seandainya 3-tiganya ini sudah hilang, jadi masalah. Baju biasa nih kan orang kan? Ya, kamu dari sini ya. Gitu kan? Tapi kira-kira kita gak bakal hilang. Kalau sudah ya. Tapi gak bakal hilang gitu. Lah kita kan tahu nih, ya kotoran manusia warnanya apa warnanya? Kira-kira warnanya apa ya? Kuning. Warnanya kuningnya udah nggak kuning lagi, ya, udah kuning lagi. Tapi baunya, amas amat, belum bisa. Belum bisa ya, belum bisa. Warnanya sudah ke kuning lagi, putih lah kalau biasa ya. Di bau udah normal biasa. Rasanya dicicipi. Rasa baru bakal tahu itu. Rasanya masih ada, belum suci. Jadi tiga unsur ini harus menyatu ya. Rasanya udah nggak ada rasa sama sekali. Baunya udah nggak ada baunya, tapi warnanya masih warna kotoran, nggak bisa. Makanya mah warnanya sudah putih, rasanya sudah nggak ada, tapi baunya masih nyengat, nggak bisa. Jadi kalau nggak bau, 3-tiganya ada boleh. Kapan itu? Kalau misalnya dari apa septic tank terus kita sulit, keluarnya kan udah bersih lah. Apa? Dari septic tank kita sulit nih, otomatis kan dia jadi embun. Jadi embun. Iya. Kita sulit, itu bisa dipakai dan bisa kalau unsurnya nih ya kalau dari sulit kan udah nggak ada. Atau mungkin kalau tidak, dari septic tank saring lagi biasanya kan 4-5 blok dia bersih kembali. Boleh. Yang penting yang lolos suci itu 1/180 liter ya, sama dengan 2 kulah. Terus warnanya sudah nggak ada warna kotoran, baunya sudah nggak ada baunya, rasanya 3 unsur ini nih.
Wajak. Kalau tahu asal muasalnya ini air dari mana, kayaknya agak mikir-mikir gitu. Ini penyulingan ini. Karena ada masjid yang memang didesain masjid tersebut dari pembuangan air manapun masuk ke tanah dan disedot kembali. Itu ada yang desain masjidnya seperti itu. Itu enggak kan? Ya termasuk untuk operasional kembali. Besi lambung gitu. Berarti Ada. masuk kriteria ini. Iya. Tapi Ada ya, yang lewat tanah masjid berarti ya. yang desainnya semua pembuangan air dimasukin ke tanah, kemudian ada penyaringan lagi dan dipakai kembali. Lampuannya begitu. Karena itu masjid itu berada di wilayah di mana dia susah air. Ketika pas ada hujan, air segala macam ditampung ke tanah, kemudian dipakai kembali. ini masuk pembahasannya itu fikih ya. Ini lagi bahas fikih. Fikih itu menjawab segala sesuatu yang ada di masyarakat itu bisa terjawab dengan fikih insyaallah. Apa ya? Sedikit tapi paham ya. Berarti sama kayaknya di sungai kita lagi wudhu ada lewat. Orang sekali dia lewat, orang duduk. Iya. Ada. Iya. Iya dan ini nanti bentar lagi dibahas nih. Ini ada lagi dibahas nih Ah, di sini. Pengalaman besar. Ya. Nanti dibahas ada nih, cuma terus ada nih bentar lagi nih ya. Ya. Kita ya lanjut ya. Ya, siap. Annal istimala la yathbutu illa ma'aqillatil ma'i. Maka dan kinawruhi ketahuilah Bapak ketahuilah. Annal istimala apa setuhune banyu istimal, banyu mustakmal, banyu yang sudah dipakai. La yathbutu ikur tetap ya istimal illa angin kecuali makilatil maya sartane semiti banyu. Syarat daripada mustakmal itu hanya sedikit, jelas ya. Hanya sedikit itu tidak nyampe 2 bulan. Syarat daripada syarat yang pertama dikatakan air mustakmal itu airnya sedikit, nggak nyampe 187. Itu syarat pertama mustakmal. Ai tegese ai kalau ini dia melaku tafsirian wa ba'da faslihi tegese ing dalam suwese misahi banyu anil mahalil mustakmali saking tempate mustakmal walau hukman senajan ana ya mustakmal iku hukum ya dalam segi hukum. Contohnya bagaimana contohnya? Ta'an jawaza kayak nyentah melewati ia mustakmal mangkibal mutawaddi ing pundake wong kang wudu au rukbatahu atau ing dengkule mutawaddi wong kang wudu wa in ada lan senajan bebalik ia banyu di mahalihi kadoe tempate banyu awin takola, nah, kita coret dulu tapi ya, coret buat jadi saksi. Kira pengen ngaji ini di ngaji ini kane, ini saksi ini kok kita coret. Kalau nggak coret, nanti dipertanyakan nanti ngajinya siapa? Ketika berjarak sedikit atau duluan. Awin takola atau nerima ngalih ia banyu min yadin saking tangan siji li ukhra kadue tangan kang lain. Mas ya. Naam nggih. Iya sih. La yadurru fil muhdisi infisal ma'i urmi darati urpape. Tidak jadi masalah. Fil muhdisi ing dalam wong kang hadas. Apa yang jadi masalahnya? Infisal ma'i apa nerima misahi banyu minal kafi awet saking pergelangan tangan ila saidi maring lengan wala lan urmi darati ayla dulu ya fil junubi ing dalam wong kang junub apa urmi daratane
infisaluhu apa nerima misahi banyu minaroksi awit saking endas ilana isodri tumeka maring umpamane dada ya. Mimma yaglibu saking barang kang lindih iya barang fihi ing dalam banyu. Ayo, mimma yaglibu saking barang kang lindih fihi ing dalam ma barang ataqaduhu apa netes. Enak ya? Awas nih, ini keterangannya nih. Syarat daripada disebut air mustamal itu yang pertama jelas hanya sedikit. Dan yang syarat yang kedua us pisah. Oke, saya praktekkan begini nih. Al-hukman kan jawaja mangkiban mutawi arupat ini. Ini kita wudu ya. Langsung prakteknya. Wudu nih. Yang pertama membasuh muka ya. Yang pertama niat. Yang wajib dibasuh itu dari sini ya, dari ujung ke ujung sini. Ya. Ini ujung ke ujung sini itu tulang. Waudon lebarnya dari sini. Itu harus ke semua nih. Basuh semua. Itu muka ya. Kalau tangan bagaimana Ustaz? Kalau tangan ya. Dari semenjak sini sampai sini. Apa namanya? Siku. Lebih sedikit Pak ya, lebih sedikit. Awas. Ini tata cara wudu nih ya. Sebelum sholat kita wudu dulu disempurnakan. Tangan segini, wajibnya segini ya. Tapi lebih segini. Segini ya. Coba gini. Ini. Tangan-tangannya sini. Lebih sedikit ya. Jangan sampai kelak ya di sini. Makro haram ini ya. Jadi makro sampai sini tuh. Ini kenapa dilebihin untuk menyempurnakan nanti di hari kiamat. Afdol. Ada namanya mencorong. Siapa yang mencorong? Balik. Kenapa waktu di dunia amalnya selalu menyempurnakan dunia? Namanya bulil muhajjalin. Namanya bulil muhajjalin. Kalau tangan dari sini ke sini wajibnya lebih sedikit. Kalau kaki dari sini sampai ke mata kaki lebih sedikit segini. Jangan terus sini nih. Nah permasalahannya begini yang saya terangkan begini. Air, ya kita lagi masuk ini. Air ini. Wajibnya tangan kan dari sini ke sini ya. Kita nawuri apa namanya? Ngalirin airnya dari sini nih, pundak sini nih. Wih, ngekene amat tuh mungkin. Oke, pernah ngelari bener. Pernah ngelari bener. Itu termasuk mustamal airnya, nggak bisa. Karena ini bukan anggota tubuh, bukan anggota yang dibahas. Bukan anggota yang mau dibasuh. Ketika airnya ke sini, hati amat kalau ya. Dari pundak ini pundak ya. Pundak ya. Ternyata pundak itu bukan termasuk anggota yang wajib dibasuh. Airnya mengalir ke sini, lah ini termasuk mustakmal, nggak bisa. Sama nggak bisa. Karena airnya dari sini ke sini. Ataupun yang kedua nih kasusnya nih ya. Aruk batai ataupun dengkul. Nih, tadi yang saya katakan itu wajibnya wudu itu dari sini ke sini. Lebih sedikit ya. Kita ngebasuhnya dari atas nih dengkul. Ini dengkul namanya ya. Sini nih. Ngengkeng amat nih ya. Terus sampai ke sini. Air yang mengalir ke sini itu termasuk mustakmal, nggak bisa. Tetap dari sini. Dari sini bagusnya. Kalau dari atas ini, kali ke sini. Terus bagaimana? Nah, betul gitu ya. La yadurru fil muhdisi urmijarati, tidak jadi masalah. Fil muhdisi dalam lubang hadas apa misahi banyu saking telapakan tangan ila saidi maring lengan. Jadi cara wudunya begini, Pak. Kalau ngebasuh tangan itu jangan dari sini, tapi dari sini ya. Al-Qur'an jelas apa namanya?
fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai dengan siku. Itu Al-Qur'annya jelas. Jadi jangan dari sini. Ya, dari sini ke sini. Maksud bagaimana kalau seandainya ini tadi yang ini air yang dari sini ya, dari sini ke sini kan, otomatis ngalir ke sini kan, mustakmal dong berarti. Paham dari sini ya? Mustakmal nggak? Hah? Tidak? Hah? Tahu? Iya pokoknya nih, kan air nih. Nih kita air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu air yang sudah dipakai kan? Air yang dari sini kan, otomatis kan udah dipakai di sini kan? Mustakmal. Ya, otomatis kan udah dipakai di tempat kan? Airnya mengalir ke sini berarti mustakmal dong. Hah? Kenapa demikian? Aku tahu. Nah di sini nih, nah betul. Berbeda dengan yang tadi kasusnya tadi itu, ya, yang dari pundak itu bukan anggota tubuh ini, bukan anggota tubuh, ya. Kalau dari tubuh, nah betul di sini. Layak dulu kita jadi masalah, tidak termasuk mustakmal. Infisorul ma'i misahi banyu dari semenjak pergelangan tangan ila sa'id kemarin lengan, ya. Itu bukan termasuk mustakmal, meskipun kan air kan sini kan udah dipakai dulu dari sini kan, yang ngalir ke sini berarti mustakmal ya, bukan mustakmal. Itu bukan termasuk mustakmal. Ataupun la yadurru ormi jarati, bukan enggak jadi masalah di dalam kasusnya orang yang berjunub. Infisolul ma'i, infisolhu apa misahi banyu dari semenjak roksi apa namanya kepala ilai nahi sodri maring umpamanya gade mimma yang dibukti tahu saking barang yang sudah kaprahnya netes airnya itu kan, seperti kan mandinya mandi air junub nih, otomatis kan dari atas dulu atau di mana kan gayung nih, pakai gayung kan dari atas dulu nih membasuh ini kan, berarti yang membasuh ini kan air yang netes ke sini berarti mustakmal dong, gitu kan pemahamannya kan? Bukan termasuk mustakmal ya, dari sini ya. Sama dengan garisnya wala fil junubi infusalahu minaroksi ila nahi sodri, dari semenjak kepala sampai dengan dada itu bukan termasuk mustakmal, meskipun air yang pertama kali dipakainya itu dari semenjak kepala. Berarti kan kepala yang dipakai kan air yang netes ke sini terus ke sini, itu bukan termasuk mustakmal. Di sini jelas ya. Itulah di fikih ya. Ya kalau kita nggak ngaji fikih ya bakal ngantuk. Tapi ya begini, pas kalau masuk dulu. Ya, mudah-mudahan sedikit tapi paham. Kalau ada pertanyaan boleh. Tadi yang masalah apa air kencing, misalnya kita sudah kencing, sudah cebok, sudah kita pastikan bersih, tapi pas kita sholat ada mungkin sedikit rasa netes. Nah itu bagaimana hukumnya? Sisa-sisa. Padahal waktu kita kencing ini udah optimis ini bersih. Ada yang ketinggalan gitu ya. Cuman mungkin ada sebagian orang yang mungkin sudah kandung kemihnya mungkin ada masalah, mungkin ada sisa yang keluar, itu hukumnya bagaimana? Tetap itu basah. Harus diulang lagi Pak kalau seandainya jelas. Berbeda dengan don, prasangka ataupun mang-mang. Saya itu tadi keluar enggak ya? Itu jadi masalah. Kalau jelas benar-benar apa namanya? Rasa netes. Makanya benar Pak, benar. Ada senabi. Tak tahu derajatnya saya ataupun hasan ataupun dosa. Kebanyakan Pak ya, makanya hati-hati nih. Ini lagi bab suci nih, belum sholat belum, lagi ngebahas masalah air ini. Ya. Dulu. Kasih kita mas ya. Itu tadi hukumnya kalau seandainya jelas netesnya harus diulang, jadi itu najis. Mungkin ini ya, kalau netesnya mungkin entah keluar entah enggak sih tidak tahu. Cuman
ada mang perasaan gitu. jadi mungkin ada sedikit mungkin gonjol atau gimana gitu kan, seolah-olah kayak pasti sih. Yakin nggak kira-kira keluarnya itu? Makanya kalau di bab sholat, misalnya begini, kita udah perasaan keluar nih, kalau kita cek misalnya, oh ternyata di sana nggak ada datang masuk. ya enggak gitu berarti gitu. Tapi ada di perasaan kita seolah-olah ada yang gelinding. Berarti ya, sifatnya mang Mang ragu-ragu. Jadi di dalam sholat itu ada di kaidah ushul fikih la al yakin la yazalu bisa. Jadi antara yakin dan syak itu, yakin tidak bisa menghilangkan tidak bisa hilang dengan sebab keraguan. Artinya kalau seandainya memang yakin, benar-benar yakin keluar, ya udah dihukumi yakin. Kalau seandainya nggak yakin, ya berarti enggak. sama ini satu lagi. Mungkin ketika ada orang sedang sakit di rumah sakit, maka dia kan dipasang apa namanya, langsung kencing lah. Nah itu hukum saya bagaimana? Dia bawa ini gitu. Ya, Saya ada pernah pengalaman rekan saya sendiri. Dia tidak pernah tidak pernah kerasa ketika dia ingin buang air. Itu tiba-tiba keluar aja, maka dia memakai itu. Nah kalau itu dibawa kemana-mana, kalau habis ya buang air, buang gitu. Nah itu hukum sholatnya. boleh. Di rumah sakit, ya, di rumah sakit kan di infusnya mau sholat mau wudhu kan nggak bisa ya. Otomatis mau ngisi ngulungin perlu bayar kan ya. Bagaimana sholatnya? Ya biasa kita bersihin dulu ataupun nanti atau apa namanya ketika lagi melaksanakan sholatnya kan sholatnya di situ ya, Ya. ataupun sholatnya di masjid di situ aja kan. Kalau di rumah sakit mungkin iya, cuman ini salah satu kasus orang ini sudah hanya ketika dia ingin buang air itu tidak terasa, jadi langsung buang gitu. Maka ditampunglah kateter lagi. Bawa berapa? Iya juga bawa. Jadi pada saat sholat juga dia Pakai pakai itu. itu. Jadi masalah. Itu kan di darurat gitu kan namanya. Berarti menurut mancing ya, Bang. Darurat mancingnya. Sama seperti begini kasusnya nih. Nanti ada di sini. Ada namanya daimul hadas. Daimul hadas. Beser ya. Sama nggak kira-kira kasusnya gitu? Ya, Ya, jadi ya. mau Sekarang. nggak bisa nahan dia nggak Ya. bisa nahan. Begitu Geser. terasa langsung keluar. Ya. Geseran loh. Ada di kitab namanya istilahnya daimul hadas. Pengen ngoyo, ataupun ya besernya itu pengen kencing terus ataupun pengen kentut, maaf ya, kentut ya, beser namanya kan. Mau sholat nih, kentut mandi batal, mandi dulu mandi. Jadi bagaimana caranya? Caranya ketika batal apa namanya kentut, langsung wudhu, langsung wudhu baru. Langsung menuju ke masjid. Ketika sholatnya kentut jadi masalah. Namanya daimul hadas, darurat gitu. Kentut terus nggak bisa, pada kentut baik kan salah. Gimana salah? Mangan iki ya. Ataupun kencing terus, kencing biasa terus. Masalah ketika mau sholat ya, sholat kita ya pakai pampers namanya, pakai pampers kalau mereka acak-acakan. Pakai pampersnya langsung gerak cepat, wudhu, langsung pakai pampers, langsung takbir. Meskipun di dalam perjalanan ataupun di dalam itu kencing jadi masalah, ganti gak bakal. Agama itu enggak sulit. Itu nama ada istilah daimul hadas. Jadi hadasnya terus main baik. Satu belajar itu beli kecil lagi. Sholat. Buru lagu banyu. Dan itu bagi yang daimul hadas, kasusnya kayak seperti tadi itu tidak boleh apa namanya ketika ada kumandang adzan waktu sholat langsung sholat. Gitu. Jadi yang namanya kasus daimul hadas, hadasnya itu terus menerus, itu nggak boleh ketika waktu sholat duhurnya 5 menit lagi kita wudhu, nggak bisa. Jadi begitu langsung ada Allahu Akbar, langsung wudhu, langsung tanpa harus menunggu jeda itu harusnya. Nanti di sini diterangkan ada itu kasusnya sama dengan daimul hadas.
pun ya. Gambar. Yang tadi sungai tadi pembahasan nanti. Teman. Kuning baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, Allah. Tenang ngajinya terus karena ini kewajiban untuk kita semua nih. Ya. Minta kalau DKM dikirim jangkung jadi masalah. Yang panjang aja Pak itu jadi masalah. Karena Quran Tapi itu panjang toh. Ini mungkin dengan laptop agak. Wa